aplikasi bangun datar pada pembelajaran matematika. Di sebuah desa tinggal dua petani yang memiliki sebidang tanah yang saling berdekatan. Jadi dua petani ini memiliki tanah ya yang saling berdekatan, di mana nama kedua petani itu adalah ada Pak Samirli dan ada Pak Jeu Huang. Keduanya ini sering bekerja sama satu dengan yang lain. Mereka dalam mengerjakan sawahnya sering saling membantu. Pada musim ini mereka akan memanen hasil sawah tersebut. Bentuk lahan dari sawah Pak Samirli dan Jeu Huang itu berbentuk bangun datar. Bangun datar itu apa sih? Bangun datar itu merupakan bangun yang terdiri atas panjang dan lebar, atau panjang dikali dengan tinggi, atau disebut dengan dua dimensi ya. Jadi kalau bangun datar itu dua dimensi, ada panjang, ada lebar, atau ada panjang, ada tinggi, atau ada lebar, ada tinggi. Jelas ya? Bangun datar itu bisa ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, ada yang trapesium, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan ada jajar genjang. Itu adalah bagian-bagian dari bangun datar. Mari kita perhatikan bentuk lahan dan ukuran sawah Pak Samirli dan Jeu Huang. Ini menurut gambarnya seperti ini ya. Dimana di sini sawah Pak Samirli itu ABFG ya, 30 meter dan 40 meter. Sedangkan sawahnya Jeu Huang itu CDEF ya. Di sini nanti kita jelaskan satu persatu. Dari sawahnya Pak Samir ke sawahnya Jeong itu ke G ke E itu 70 meter, C ke D bisa kita hitung nanti 70 dikurangin AB 30, maka CD itu adalah berapa? 40. Sedangkan di sini BC di sini 15 meter karena panjang sawah lebar dari sawah Pak Samirli itu 40, berarti 40 dikurang 15, maka di sini lebar dari sawah Jeu Huang itu adalah 40 dikurang 15 yaitu 25 meter. Coba kita tinjau. Berdasarkan gambar dan bentuk sawah di atas, manakah dari gambar-gambar berikut yang luasnya sama dengan sawah Jeu Huang? Jeu Huang tadi 25 kita kali 40 ya, berarti 25. Nanti kita lihat dulu. Ini 50 meter kita kali 50 meter itu luasnya. Oke, ini ya. Jadi ada yang 50 meter kali 50 meter, di sini 60 meter dikali 20 meter, di sini segitiga 25 meter dikali 80 meter, di sini 20 meter dan 50 meter. Nanti akan dicari manakah di antara keempat ini yang merupakan sama luasnya dengan luas sawah Jeu Huang. Jika setiap luas itu 50 meter persegi, akan mendapat hasil padi sebanyak 40 kg. Berdasarkan gambar, manakah hasil panen yang lebih banyak? Apakah sawah Pak Samirli atau Pak Jeu Huang yang lebih banyak? Jadi berdasarkan hasil panen masing-masing, jika mereka menjual setengah dari hasil panennya, berapakah hasil panen yang dijual oleh Pak Samirli? Kemudian jika Pak Jeu Huang menjual setengah hasil panennya, tentukan berapa hasil penjualan Pak Jeu Huang bila harganya 5.200 per kilogram. Kita akan mencoba menjawab satu persatu.
Di sini kita akan menjawab dulu luas sawah Pak Samirli, kita jawab dulu. 30 kita kali 40, maka AB dikali AG 1200 meter persegi. Sedangkan itu luas sawah J Huang itu CD tadi itu 70 dikurangin 30 ya. 40 kita CF-nya itu 40 kita kurangi 15 25, sedangkan EF atau CD itu 70 kurang 30 40 meter. Maka luas sawah J Huang adalah 25 kita kali 40 itu sama dengan 1000 meter persegi. Jadi Pak Samirli itu 1200 meter persegi, sedangkan J Huang itu sawahnya 1000 meter persegi. Dari gambar berikut ya. Kita tinjau yang pertama gambar A 50 meter dan 50 meter. Berarti sama 2500. Sawah J Huang 1000 meter persegi berarti A bukan. Ya. Yang B ini panjang dan lebar berarti ini adalah persegi panjang 60 kita kali 20 berarti tidak sama dengan sawah J Huang. Siku 25 tingginya ya, ini alasnya 80 karena karena segitiga, maka setengah dikali 25 dikali 80 itu 40 setengahnya 40 kali 25 1000 meter persegi. Maka yang C merupakan yang sama dengan luas sawah J Huang. Yang C ini adalah 20 meter tingginya ya, alasnya 50 meter karena ini jajar genjang, maka tinggal dikali alas dikali tinggi 50 dikali 20, maka luasnya adalah 1000 meter persegi. Sehingga yang sama dengan sawah J Huang itu 1000 meter persegi adalah C dan D. Jadi begitu ya cara soalnya. Selanjutnya, jika katanya setiap luasnya itu setiap 50 meter persegi mendapatkan hasil padinya 40 kg. Siapakah yang lebih banyak katanya? Apakah Samirli atau Pak J Huang? Tadi Pak Samirli kan 1200 meter persegi, sedangkan J Huang kan 1000 meter persegi. Berarti setiap 50 meter persegi berarti 1200 itu kita bagi 50 meter persegi, maka didapat 25 bagian. 25 bagian itu kita kali dengan 40 karena setiap 50 meter persegi ada 40 kg. Maka hasil sawah Pak Samirli adalah 960 kg. Sedangkan untuk sawahnya J Huang itu 1000 itu kita bagi 50. Kenapa? Karena 1000 meter persegi per 50 meter persegi ada 20 bagian. 20 bagian itu kita kali 40 kilo. Maka hasil panen Pak J Huang adalah 800 kg. Sehingga yang mana yang paling banyak berarti adalah Pak Samirli ya. Jelas? Selanjutnya, berdasarkan hasil panen masing-masing, jika mereka menjual setengah dari hasil panennya, berapakah hasil panen yang dijual oleh Pak Samirli? Pak Samirli tadi dia mendapatkan padinya 960 kg, berarti setengahnya adalah setengah kita kali 960 kg. Jadi setengahnya itu hasilnya yang dijual oleh Pak Samirli ada 480 kg. Selanjutnya adalah jika Pak J Huang juga menjual setengah hasil panennya, kalau harga padinya 5.200 kg, berapakah hasil penjualan Pak J Huang? Jadi 1000 meter persegi dapatnya tadi 800 kg panennya, kalau dijual hanya setengah berarti hanya 400 kg. Jadi 400 kg itu kita kali 5.200 kg sehingga didapat Rp2.800.000. Maka hasil penjualan sawah Pak J Huang yang dijual setengahnya ada Rp2.800.000.
200. Jadi